Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Kamulya Nugraha, NIM B201203003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab yang pertama, yakni konsep dasar audit manajemen. Yang pertama, pengertian audit manajemen. Audit manajemen merupakan pengevaluasian terhadap efisien dan efektivitas operasi suatu perusahaan. Audit manajemen dirancang secara sistematis untuk mengaudit aktivitas, program-program yang diselenggarakan atau sebagian dari entitas, serta apakah tujuan dari program dan aktivitas yang telah direncanakan dapat tercapai dan tidak melanggar aturan atau ketentuan aturan dan kebijakan dari dalam perusahaan. Berbagai jenis audit dilakukan untuk memastikan bahwa proses operasi di dalam suatu perusahaan telah berjalan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, serta pengelolaan terhadap sumber daya dalam proses tersebut berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian, tujuan audit manajemen. Audit manajemen bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut. Dalam tujuan audit manajemen dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama, audit laporan keuangan. Yang kedua, audit kepatuhan, audit internal. Yang keempat, audit operasional. Dari masing-masing keempat tipe tersebut memiliki tujuan. Dari audit laporan keuangan memiliki tujuan menentukan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian untuk tujuan dari audit kepatuhan, yakni menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, peraturan, kebijakan, rencana, dan prosedur. Untuk audit internal memiliki tujuan menilai keandalan laporan keuangan, menilai pengendalian internal organisasi, menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, peraturan, kebijakan, rencana, dan prosedur, menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Untuk audit operasional atau audit manajemen memiliki tujuan menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Kemudian, ruang lingkup dan tujuan audit. Ruang lingkup audit manajemen meliputi seluruh aspek kegiatan manajemen. Ruang lingkup ini dapat berupa seluruh kegiatan atau dapat juga hanya mencangkup bagian tertentu dari program atau aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Terdapat 3 elemen pokok dalam tujuan audit. Yang pertama, kriteria. Yang kedua, penyebab. Yang ketiga, akibat. Dari kriteria sendiri memiliki definisi. Kriteria merupakan standar atau pedoman norma bagi setiap individu atau kelompok di dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Untuk penyebab, definisinya merupakan tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok di dalam perusahaan. Penyebab dapat bersifat positif. Kemudian yang ketiga, akibat. Akibat merupakan perbandingan antara penyebab dengan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Selanjutnya, prinsip dasar audit. Terdapat 7 prinsip dasar audit. Yang pertama, audit dititik beratkan pada objek audit yang mempunyai peluang untuk diperbaiki. Yang kedua, prasyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit. Yang ketiga, pengungkapan dalam laporan tentang adanya temuan-temuan yang bersifat positif. Kemudian yang keempat, identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi. 5. Penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab. Yang keenam, pelanggaran hukum. Yang ketujuh, penyelidikan dan pencegahan kecurangan. Kemudian, perbedaan antara audit manajemen dan audit keuangan. Audit manajemen
dirancang untuk menemukan penyebab dari kelemahan-kelemahan yang terjadi pada pengelolaan program atau aktivitas perusahaan, menganalisis akibat yang ditimbulkan oleh kelemahan tersebut dan menentukan tindakan perbaikan yang berkaitan dengan kelemahan tersebut agar dicapai perbaikan pengelolaan di masa yang akan datang. Kemudian untuk audit keuangan, yang berarti menekankan auditnya pada data-data transaksi, proses pencatatan, dan laporan akuntansi yang dibuat perusahaan. Audit manajemen dilakukan dengan lingkup yang lebih luas, yaitu keseluruhan aspek manajemen dari objek yang diaudit. Kemudian tahap-tahap audit. Dari tahap-tahap audit terdapat 5 tahap. Yang pertama, audit pendahuluan. Yang kedua, review dan pengujian pengendalian manajemen. 3, audit terinci. 4, pelaporan. 5, tindak lanjut. Untuk audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek yang diaudit. Kemudian untuk review dan pengujian pengendalian manajemen, pada tahapan ini auditor melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen objek audit dengan tujuan untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian untuk audit terinci, pada tahap ini auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah ditentukan. Untuk yang keempat, pelaporan. Tahapan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Untuk yang kelima, tindak lanjut. Sebagai tahap akhir dari audit manajemen, tindak lanjut bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut atau perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Ruang lingkup audit manajemen. Sesuai dengan tujuannya, audit manajemen dilaksanakan untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, pengelolaan sumber daya, serta efektivitas pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, audit manajemen diarahkan untuk menilai secara keseluruhan pengelolaan operasional objek audit, baik fungsi manajerial yang di dalamnya termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, maupun fungsi bisnis perusahaan yang secara keseluruhan ditujukan untuk mencapai tujuan perusahaan.